Shalom Shalom semuanya. Nah, kali ini kita balik lagi nih untuk membahas bab 12 mengenai berperan aktif dalam mencegah perusakan alam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Marco Roland dari 10 Kuliner 3 dan teman saya Rahel Agustina dari 10 LP2. Sebelum lanjut, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu memahami pesan Alkitab untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, mengkaji bentuk-bentuk pemeliharaan alam Indonesia yang sudah berjalan selama ini. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam memelihara alam Indonesia. Aku senang banget nih Marco, kita bisa ngobrol tentang topik penting ini, yaitu bagaimana kita bisa berperan aktif mencegah perusakan alam. Aku bisa merasakan bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. betul Rahel, kalau misalnya kita lihat di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan itu menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu jelas banget menunjukkan bahwa kita diberi tugas menjaga alam, bukan merusaknya. Iya, ayat itu sangat kuat sebagai dasar kita untuk peduli lingkungan. Selain itu di Mamat 25 ayat 2 hingga 7 Tuhan memberikan aturan tentang tahun perhentian tanah supaya tanah bisa beristirahat dan pulih. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tindakan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Aku juga baru sadar kalau misalnya Alkitab sudah mengajarkan prinsip pelestarian lingkungan sejak ribuan tahun lalu. Tapi bagaimana dengan kondisi alam Indonesia sekarang? Apa saja bentuk pemeliharaan alam yang sudah berjalan? Kalau di Indonesia ada banyak upaya pelestarian yang sudah dilakukan, seperti program reboisasi yang menanam kembali hutan yang gundul, pengelolaan taman nasional yang menjaga keanekaragaman hayati, dan kampanye pengurangan sampah plastik. Misalnya, gerakan nasional menanam pohon yang melibatkan banyak masyarakat. Aku juga pernah ikut kegiatan bersih-bersih pantai bersama komunitas. Itu contoh nyata peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Tapi aku merasa masih banyak tantangan deh, seperti penembangan liar dan polusi yang terus terjadi. Iya, tantangan itu memang besar, tapi aku percaya kalau kita mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan hemat energi, itu sudah sangat membantu kok Marco. Aku juga mulai membiasakan diri membawa botol minum sendiri supaya nggak beli air kemasan plastik terus-menerus. Selain itu, aku juga sering mengingatkan keluarga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu langkah yang bagus Marco. Aku juga mulai menanam tanaman di rumah dan ikut komunitas lingkungan di sekolah. Aku merasa kalau kita aktif, kita bisa jadi contoh dan mengajak orang lain untuk menjadi peduli juga. Nah, betul banget. Aku teringat menjaga alam itu juga bentuk syukur kita kepada Tuhan atas ciptaannya yang indah dan sempurna. Kalau kita rusak alam, sama saja kita merusak anugerah dari Tuhan. Setuju Marco, aku juga merasa bahwa menjaga alam adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita harus mengelola bumi ini dengan baik, bukan malah merusaknya tahu. Selain itu, aku juga pernah baca bahwa pemerintah juga punya peran penting dalam pelestarian alam. Mereka membuat aturan tentang pengelolaan hutan, perlindungan satwa, dan pengelolaan sampah. Tapi aturan itu nggak akan efektif deh kalau misalnya masyarakat sendiri tidak mendukungnya. Betul sekali Marco, oleh karena itu kita harus aktif juga mendukung program pemerintahan, misalnya ikut serta dalam kegiatan lingkungan dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam dan lingkungan sekitar. Aku juga pikir gitu, kalau misalnya pendidikan tentang lingkungan harus terus ditingkatkan, terutama di sekolah nih. Kalau anak-anak sejak dini
sudah diajarkan untuk mencintai dan menjaga alam, pasti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang peduli akan alam. Setuju banget sih Marco. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang pelestarian alam supaya makin banyak orang yang sadar dan bertindak untuk menjaga lingkungan sekitar. Aku juga jadi terinspirasi untuk membuat proyek kecil di sekolah, seperti membuat taman sekolah yang ramah lingkungan dan mengadakan kampanye pengurangan sampah plastik. Wah, itu ide yang keren Marco. Aku juga ingin mengajak teman-teman di komunitas untuk membuat kegiatan serupa. Kita bisa saling mendukung supaya dampaknya lebih besar. Aku yakin kalau misalnya kita semua berperan aktif, mulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas, kita bisa mencegah kerusakan alam dan menjaga keindahan Indonesia. Amin. Semoga Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita untuk menjaga ciptaannya. Karena pada akhirnya menjaga alam adalah bentuk rasa syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin Rahel. Yuk kita mulai dari hal-hal kecil dan terus semangat mengajak orang lain peduli dengan lingkungan. Setuju. Bersama kita bisa membuat perubahan besar untuk bumi kita tercinta. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan adalah tanggung jawab setiap manusia. Sebagaimana diperintahkan dalam Kejadian 2 ayat 15 dan Imamat 25 ayat 2-7. Alam bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga anugerah yang harus kita syukuri dan kita rawat dengan bijaksana. Berbagai upaya pelestarian alam di Indonesia, seperti reboisasi, pengelolaan taman nasional, dan kampanye pengurangan sampah, sudah berjalan, namun peran aktif setiap individu sangat dibutuhkan agar upaya tersebut berhasil. Melalui tindakan nyata sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, dan ikut kegiatan lingkungan, kita dapat berkontribusi menjaga bumi. Selain itu juga, dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan edukasi lingkungan juga penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli dengan lingkungan. Dengan kesadaran dan komitmen bersama, kita dapat mencegah perusakan alam dan mewariskan bumi yang sehat dan indah bagi generasi mendatang, sebagai bentuk syukur dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa kami bahas di bab 12 mengenai berperan aktif dalam mencegah kerusakan alam. Terima kasih, sekian. Goodbye. Bye.